busuk atau ini licik banget nih. Nah, licik yang mungkin yang agak sulit sih, agak tricky. Licik itu yang tricky Bingung banget. mau keluarin yang mana? Dia kan banyak kalau soal licik. Wadidaw, gua nggak ikut-ikut ya. Tepe diem dulu Pe kalau ngomong. Santai kita. Lagi pendalaman karakter. Iya. Nah, kalau gue tanyain sekarang, kalau Busok itu background karakternya apa? Dia tangan kanannya Rekoso tuh ketua PKI ya, Kalimantan PKI, ketua PKI gitu. Busok saya udah tangan kanan aja, jadi Arab bikin lore sendiri di kepala. Busok tuh dari mana, lahirnya dari siapa, terus kenapa bisa join ke PKI gitu-gitu tuh Arab bikin sendiri nih, biar ngerasain gitu. Ya, nah itu kalau misalkan gue sempat belajar sama namanya Robert Draffin. Robert Draffin itu dari Australia, dia sempat bikin workshop di Indonesia. Lu kalau misalnya dapat skrip nih, Brad, itu ada yang namanya mitos, ada yang namanya logos. Oke. Logo mungkin besar. Lu lahir di mana? Apa yang membuat turning point lu menjadi lu membelot ke PKI? Iya. Tertulis nggak? Enggak Kan? Berarti lu cari sendiri. bikin lore sendiri ya. Nah itu. Itu benar atau Benar, bro. Oh benar. Oke. Benar. Biasanya kalau ada sutradara yang menyiapkan background karakter kita nih, kayak misalkan Joko Anwar gitu. Joko Anwar selalu dia detail sekali. Lu dikasih karakternya ini, karakter ini. Oke, lu lahir tanggal berapa, lu lahir di mana, kedua orang tua lu siapa namanya, dari TK lu di mana, SD, SMP, SMA, dibikinin sama dia. Dibikinin. Jadi kita tahu nih, oh, gue lahir tanggal ini, berarti zodiak gua apa ya? Zodiak ini karakteristiknya apa? Misalkan gue jadi penjahat nih, apa yang membuat gue jadi jahat? Itu ditulis sama Joko. Jadi dulu waktu lu SMP, lu melihat ketidakadilan, lu begini, itu ditulis sama dia. Jadi kita kalau pas reading tuh ya, kita udah dapat background karakter sama Joko, terus kita reading, udah tuh. Nanti apa yang kurang, apa yang lebih, kita diskusin bareng gitu. Seru banget, enak banget tuh gitu tuh. Enak. Enak. Ya benar. Ini malam mau gimana Panda? Nah, Gue udah siapin background tapi nggak sedetail itu. Jadi kalian akan nyari background kalian masing-masing ya, lengkapin background kalian masing-masing gitu. Jadi nanti kalian boleh coaching ke Mas Kiki, Mas ini nyarinya gimana itu boleh. kita ada persiapan buat cari itu 2 hari ya. Lama banget streaming gua. Enggak ya? 8 jam. Iya, nanti Lu cari dikasih waktunya berapa lama nih? Sejam aja? Sejam aja max ya. Jadi kita timerin sejam untuk pembangunan karakter, reading, termasuk reading sama ngetes, latihan, habis itu baru take gitu ya. Oke. Dari kalian ada mau tanya lagi ya ke Mas Kiki? Di samping Mas Kiki itu patung ya tuh. Patung. Iya, lu mau tanya apa? Mungkin kita bisa beda bareng aja. Enggak. Ya Panda berarti jelasin karakter dulu masing-masing, apa jelasin ceritanya dulu? Script dong, guys. Minta skrip sama background musik matiin deh. Boleh nanya nggak soal acting? Boleh dong. Kalau orang udah Guys, acting nih, kan itu dia nempel banget sama karakter aslinya. Gimana cara lepas? standby sini dan satu kru. Aku sebulan. Nah, kalau untuk lepasnya, nggak bisa. Aku sih jalanin aja sama keluar terus, nggak boleh sendirian gitu kalau aku. lu persiapan berapa lama waktu itu? 2 bulan. 2 mau ke 3 bulan. Untuk innya 2 bulan. Enggak. Gue innya aja minggu kedua pas syuting. Itu baru gue masuk bener-bener si busok itu. Outnya sebulan. Outnya gue sebulan. Kalau Mas Kiki? Iya, sebenarnya gini. Kalau gua melakukan kegiatan yang Kiki suka, bukan karakter suka. Oke. Kalau Kiki suka tuh misalkan gua nonton, minum udah kurang. Ya minum. Minum. Terus melakukan kegiatan yang gua biasa lakukan aja. Oke. Tapi sebenarnya gini, di Indonesia dengan produksi yang semakin banyak gitu,
kita hanya punya waktu persiapan yang justru tidak banyak nih Ben. Tidak banyak tuh dalam artian kita cuma dikasih waktu 2 minggu, 3 minggu. Lu mau jadi apa? Lu mau mendalami karakter seperti apa? Dengan waktu sesingkat itu. Sesingkat itu, ya bisa, kita bisa. Cuman Kurang maksimal. ya kalau misalkan Brad Pitt lah datang ke Indonesia, nih Brad Pitt lu jadi orang Madura, lu gue kasih waktu 3 minggu gitu. Nggak bisa. Mencret lah. Pasti. Mencret Iya. lah. Tapi ya biasanya dimaksimalin sehingga ini gue tuh punya kelas acting namanya Bengkel Acting Kuma. Bengkel acting Kuma. Bengkel Acting Kuma itu gue sudah menjalani bersama teman-teman founder gue dari 2018. Oke. Di pertemuan pertama yang kita hajar adalah menanyakan bahwa bukan langsung oke kita di sini belajar acting nih, belajar gini enggak, justru yang digebrak pertama adalah lu tuh siapa? Lu Kita- secara sendiri, Iya. diri sendiri gitu. Pepe itu siapa? Itu yang ditanya. Iya. Oke. Karena kita analoginya gini, kalau misalkan lu tidak tahu rumah lu, pada saat lu jadi karakter lain, selesai karakter, lu mau balik ke elunya, lu Oh. bingung nih rumah gue yang mana ya? Tuh, Gue Giri belum nyampe nih mas, sambil ngobrol-ngobrol dulu. Nggak boleh. Ntar Giri keep apa? Atau diganti juga nggak apa-apa kalau misalnya belum. Wah. Soal ulang tahun mamanya dia. Ya tadi dia udah ngecek gue. Oh. Dia udah OTW. jangan-jangan mamanya diajak sini. Bisa jadi. Tadi gue bilang ulang tahunnya sini aja. Mana tuh lagi? Gue emang nggak pakai. Gitu. Tolong Yuka bang. Mas Kiki juga kasih. Meski. Yes. Itu kayak misalnya TP itu siapa atau Kiki itu siapa itu ditulis atau dipahamin aja. Jadi kita ada namanya metode dari orang namanya Uta Hagen. Uta Hagen itu punya 9 question. Oke. Punya 9 pertanyaan mulai hal-hal yang bersifat umum sampai hal yang lebih personal. Khusus. Iya masuk personal. Sampai tanya ke 9 tuh kadang kita sampai pertanyaan kelima aja gue udah naruh nih. Karena kayak ditelanjangin aja. Satu hal yang mungkin lu tidak mau bahwa sifat itu ada di lu, tapi itu ada gitu, dan lu memang lu harus jujur sih, harus jujur sama lu sendiri. Beratnya di situ dok. Itu beratnya. Oke, jadi ini kan udah ada skripnya ya. Yes. Itu ada bullpen segala macem. Mungkin kalau misalkan dialognya mau kalian ganti dengan sesuai kalian juga nggak masalah, kalian coret aja, ditulis aja di skripnya lagi gitu. Coba dibacain tanda dari Ya, atas. boleh ya. Ini kita situasinya aja ya. Jadi ini di sini ada sebuah keluarga yang berisikan dari 4 orang anak dan 1 orang ayah. 3 orang tersebut itu ada Arya yang nanti diperanin oleh Mas YB dan Yuka. Ardi itu nanti diperanin sama TP dan Aloy, Aldi, Jod sama Nico, Sisil itu nanti Grace sama Michelle, dan Bapak Aryo nanti Mas Kiki sama Gary. Jadi nanti ada 2 tim ya bergantian. Nggak bisa ditunjukin di sini. Keluarga ini sebenarnya ada keluarga yang harmonis sebelumnya, tapi semenjak ibu mereka meninggal 5 tahun yang lalu itu ngasih dampak buat keluarga ini, terus berubah jadi nggak harmonis gitu. Terus ini ada background karakternya sedikit. Arya nih anak pertama, rajin, tekun, sehingga dia jadi kesayangan ayahnya nih, dan memiliki karir yang bagus, sama udah punya berkeluarga 1 anak masih kecil. Ardi ini anak kedua, dia dulunya anak yang rajin, tekun juga, namun saat ibunya udah meninggal, dia jadi fucked up, kehilangan sosok ibu, dan buat dirinya jadi kehilangan arah. Aldi, anak ketiga, ini dia introvert, ngabisin waktu cuman main game, jadi dia pendiam dan gak mau ngikut campur urusan orang lain, kayak gitu. Sisil nih anak paling kecil nih, jadi adik kesayangan kakak-kakaknya, ibunya segala macam, jadi dia tuh akrab sama semua kakak-kakaknya gitu. Bapak Aryo nih sosok yang tegas, gak banyak bicara, tapi dia tahu apa yang harus dia persiapkan buat keluarga ini, kayak gitu. Tapi ada turning di mana dia merasa kehilangan juga dan merasa fucked up juga soal apa istrinya meninggal. Oke. Oke, gitu. Boleh dibaca dulu masing-masing, skripnya diumumin. Baik. Pindah tim yuk. Ya, Timku serem baik. Pindah tim yuk. Arya ya. So who the fuck is Arya? Jadi gini aja, lu baca dulu, terus lu cari background karakternya kayak Terserah aja. tadi.
Terus habis itu pasti kan ada beberapa pertanyaan, lu pilih saja pertanyaannya apa. Gimana Nanti Mas kita Vicky bisa bahas boleh bareng kasih tuh. tahu buat semuanya masing-masing gimana step awalnya Mas Vicky? Contohnya, keluarga ini sebenarnya ada keluarga yang harmonis, tapi semenjak ibu mereka meninggal 5 tahun yang lalu, keluarga ini menjadi kurang harmonis. Pertanyaan besar gua, ibu mereka meninggal karena apa? Sakit berat. Sakitnya sudah lama atau enggak? Udah lama, cuman yang tahu bapaknya dong. Berarti anaknya tahu tiba-tiba meninggal. Terus si Arya suksesnya tuh kapan? Sebelum mati atau Si Arya sih. anak pertamanya sukses itu Setelah 5 tahun itu. baru sukses tuh? Iya. Oke. Keluarga ini menjadi kurang harmonis. Emang sebelumnya tidak harmonis? Harmonis. Apa yang membuat ini jadi kurang harmonis? Nah, Ada konflik di mana ini spill aja nggak apa-apa berarti. sebenarnya biar dia mereka cari aja. Iya. Jadi sebenarnya di terakhir itu dialog terakhir si siapa? Sorry. Si Ardi itu marah sama Arya, berantem terus karena dia tahu si ayahnya ini lebih ke Arya banget gitu. Pilih kasih. Ya pilih kasih segala macam. Dan Aldi tahu kalau sebenarnya duitnya ayahnya ini selalu masuk ke ke Arya buat jadi sukses, buat pernikahan. Di dialognya tuh ada tuh. Kenapa bapaknya lebih condong ke Ardi? Karena itu udah petuah dari istrinya.